Ada 4 kebutuhan yang harus Anda penuhi sebagai seorang business owner ataupun brand owner yang sekarang sedang membangun pasukan penjualannya. Seperti yang juga Anda tahu, ya, bangun pasukan itu susah-susah gampang. Ada kalanya kita ini seringkali terpengaruh oleh omongan mereka dan akhirnya kita yang baper. Ada kalanya kita pun pada akhirnya ditekan sama mereka untuk produksi produk tertentu dan akhirnya kita nggak sanggup. Atau bahkan sebaliknya, penjualan kita laris manis karena justru penjualannya dari mereka gitu. Maka tugas kita sebagai seorang brand owner yang sekarang kita bangun pasukan penjualan, bangun pasukan reseller, itu perlu paham kebutuhan mereka ini apa sih? Kebutuhan mereka itu apa sih sebenarnya? Sehingga akhirnya nanti pada saat kita bangun mereka, kita bisa laris manis jualannya. Mereka kebutuhannya terpenuhi, baru nanti dia jualannya bisa laris manis gak karuan. Contoh sederhana gini teman-teman. Guru saya selalu bilang, kalau misalkan kita ini pengen laris manis gak karuan, kalau kita pengen dealing misalkan sama orang, kita harus paham dulu tentang kebutuhan dasarnya sebelum ngomongin yang lainnya. Itulah kenapa dealing project itu kebanyakan terjadi di rumah makan ataupun di restoran, di tempat makan. Karena ternyata menurut Abraham Maslow gitu ya, kebutuhan dasar manusia nomor 1 adalah makan dan minum. Artinya apa? Sebelum kita ngomongin tentang eksistensi diri, aktualisasi diri, tentang money, duit dan segala macam, kalau kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, kalau ternyata perutnya belum kenyang, kalau ternyata masih kerubuk-kerubuk, lapar gitu kan, itu nanti keputusannya nggak akan benar. Maka biasanya disuruh makan dulu, benar nggak? Itulah filosofi di balik cerita itu gitu. Nah sekarang sama juga dalam kehidupan. Kita nyuruh reseller kita nyuruh pasukan kita untuk jualan gila-gilaan. Sementara kita nggak pernah memenuhi kebutuhan mereka. Yang mereka ogah-ogahan. Salah siapa? Bukan salah mereka. Salah kita, kenapa kita nggak paham tentang kebutuhan mereka. Ujung-ujungnya ya malas-malesan. Nah pertanyaannya adalah, ada berapa kebutuhan mereka? Ada 4 ternyata. Itu udah jelas. Mereka join reseller di brand Anda, mereka jadi pasukan Anda, pastinya ada alasan khusus. Apa itu? Pengen dapat duit. Munafik rasanya kalau mereka join pasukan Anda, jadi reseller produk Anda, tapi mereka itu nggak ada kebutuhan untuk duit. Mungkin nggak akan jadi reseller, nggak akan jadi dropship. Maka kebutuhan tentang finansial ini perlu Anda penuhi. Berarti Anda sebagai seorang brand owner, Anda kudu mulai memikirkan tuh, berapa margin profit dari produk yang Anda ingin jual. Berapa lagi insentifnya. Berapa lagi nanti tentang bicara cashback-nya. Bicara tentang diskonnya. Bicara tentang reward-nya. Bonusnya. Nah ini kudu ada. Karena nggak bisa dipungkiri, itulah yang membuat akhirnya mereka bergerak dan bertahan di sini. Mereka butuh finansial. Mereka butuh keamanan finansial. Saya dipahami ya, itu nomor 1. Jadi ini harus udah hatam. Itulah kenapa juga banyak akhirnya brand-brand yang mereka punya pasukannya pada pindah. Bukan karena kurang yang lain, tapi karena duitnya itu ternyata tidak prospek di bisnis Anda. Nah, jangan sampai Anda kayak gitu tuh. Pastikan Anda benar-benar prospek dan merasa bahwa bisnis Anda adalah orang bisnis yang layak untuk diperjuangkan. Kebutuhan emosional. Apa kebutuhan emosional? Kebutuhan tentang bagaimana mereka tuh butuh dikasih sayangi, butuh disentuh secara fisik. Kalau Anda cewek sama cewek, cowok sama cowok gitu kan, butuh memang bahasa cintanya dipenuhi. Ada yang bahasa cintanya dengan ungkapan kata-kata, ada yang dengan disentuh, ada yang dengan dikasih hadiah gitu kan, ada yang dengan quality time. Nah itu yang silakan Anda penuhi. Berawal dari bahasa cinta ini saja yang berhubungan dengan pasangan, kebutuhan emosional bisa sangat dilakukan. Misalkan ada pasukan kita, reseller kita, yang ternyata bahasa cintanya adalah kata-kata. Maka apa yang kita lakukan? Sering-seringlah puji dia, motivasi dia, apresiasi dia, angkat dia di publik, kasih ruang mereka untuk bertumbuh. Itu trigger treatment untuk bisa membantu mereka secara emosional supaya terpenuhi. Kalau bahasa cintanya adalah kata-kata. Kalau bahasa cintanya ternyata sentuhan, maka sering-seringlah menyentuh ya, merangkul dia. Bro, kalau gak ada lu bisa gak jalan, lu hebat banget dan segala macam. Pelukan, kalau memang itu bisa dilakukan gitu ya. Cewek sama cewek biasanya wajar, kalau cowok sama cowok yang gak wajar gitu kan. Nah, tinggal dikondisikan saja. Kalau bahasa cintanya quality time, mungkin perlu Anda tuh sering melakukan yang namanya nobar bareng lagi, nonton bareng maksudnya nobar gitu ya, makan bareng, futsal bareng, atau apapun itu. Intinya adalah momen kebersamaan, karena mereka butuh quality time bareng Anda. Atau mungkin kebutuhannya adalah hadiah, silakan. Berarti kalau ada dia, pada saat ulang tahunnya, momen anniversary-nya, atau apapun itu, tanggal-tanggal penting buat dia, kasih hadiah-hadiah penting. Mungkin nilainya sederhana, murah, tapi value bagi dia sangat luar biasa. Inilah yang saya maksud dengan kebutuhan emosional.
yang seringkali orang lupakan. Tapi ingat, kebutuhan emosional ini hanya akan works untuk mereka ketika finansialnya beres. Juga jangan sampai nanti fokus malah ke emosional tapi finansialnya nggak beres. Ingat ya, finansialnya beresin, baru berhubungan dengan ini kebutuhan emosionalnya. Apa itu? Kebutuhan yang namanya ilmu, wawasan, pengetahuan, pengalaman. Itu yang perlu Anda install. Itulah kenapa ilmu-ilmu penting perlu Anda hadirkan ke mereka. Ilmu WhatsApp marketing, Instagram marketing, TikTok marketing, YouTube marketing, Facebook marketing, closing, copywriting, dan segala macam. Atau bahkan ilmu-ilmu sifatnya itu adalah ilmu non-teknis. Tentang agama, relationship, hidup, dan lain-lain. Intinya adalah kasih mereka ilmu. Karena ilmu menjadi sebuah kebutuhan. Ya, ingat pasukan Anda juga butuh tumbuh. Mereka manusia. Anda juga tahu, ya, leader yang sesungguhnya adalah leader yang menciptakan leader. Artinya si tim kita itu, pasukan kita itu kudu dibimbing, dibina supaya bisa bertumbuh juga. Ini yang dimaksud dengan kebutuhan intelektual. Spiritual. Apa itu? Kebutuhan yang paling tinggi, yang sesungguhnya orang sangat butuhkan. Tentang bagaimana hidup dia, maksudnya itu apa, purpose of life-nya. Bagaimana dia bisa makin jadi orang yang soleh, gitu kan? Soleha, ya. Menjadi orang yang lebih baik, menjadi orang yang sangat berdaya, menjadi orang yang bermanfaat buat orang-orang di sekitarnya, menjadi lebih getol dalam ibadah, dalam sedekah, dan segala macam. Kalau sebuah komunitas sudah terikat secara spiritual sangat kuat, wah ini tak tergoyahkan. Ikatan-ikatan yang lainnya tentang finansial, emosional, intelektual mungkin bisa jadi rapuh kalau spiritualnya sangat kuat. Ya tentu, kalau Anda punya empat-empatnya di perusahaan Anda, menyentuh mereka semua tim Anda itu, wah ini bakal luar biasa, gila, luar biasa gitu ya. Maka silakan Anda bikin program-programnya. Setelah Anda nonton video ini, kiranya apa tuh kebutuhan finansial, apa tuh call to action-nya, lakukan ke tim Anda. Kebutuhan emosional apa saja, lakukan untuk tim Anda detailnya. Kebutuhan intelektual apa, termasuk kebutuhan spiritualnya. Misal kebutuhan spiritual, odoj, sedekah pagi, ya, bikin sedekah Jumat bareng-bareng, saling mengingatkan dalam kebaikan, bikin jurnal syukur, dan segala macam. Banyak banget kawan-kawan semua. Kalau mereka sudah bertumbuh secara kebutuhan, terpenuhi secara kebutuhan, insya Allah keinginan Anda, ya, ketika ingin omset naik, cabang bisa banyak dan segala macam, akan mereka bantu. Tapi jangan ngarep, awas. Jangan ngarep mereka bantu Anda kalau Anda sendiri nggak pernah memenuhi kebutuhan mereka. Mustahil rasanya kayak begitu ya. Itu aja mungkin teman-teman untuk video kali ini. Semoga ini memberikan gambaran buat Anda, terutama bagi Anda yang sekarang punya pasukan, punya tim dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya. Ya, semoga nanti menjadi bekal buat mereka bertumbuh dan perusahaan Anda pun ikut bertumbuh. Itu aja mungkin dari saya. Silakan kalau nanti ada pertanyaan mungkin atau request materi khusus, komen aja di kolom komen. Semoga bisa menjawab nanti di video berikutnya ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe.